Di balik jubah sang predator. Kisah pilu dari Babelan. Sebuah cerita investigatif yang mengungkap dualisme kehidupan Masturo Rohili, seorang tokoh agama berusia 52 tahun dari Babelan, Bekasi. Di permukaan, ia adalah seorang ustaz yang dihormati, panutan masyarakat, dan ayah angkat yang penyayang. Namun, di balik dinding rumahnya, ia menyembunyikan sisi gelap sebagai seorang predator yang selama 8 tahun melakukan kekerasan seksual terhadap anak angkat Za dan keponakannya Sa. Narasi ini menelusuri penderitaan tersembunyi para korban, keberanian mereka untuk mengungkap kebenaran, dan proses hukum yang akhirnya meruntuhkan topeng kesalehan sang pelaku. Topeng sang pemuka agama di sebuah kecamatan yang padat di Bekasi, Babelan. Nama Masturo Rohili, Mister dikenal luas dengan penuh hormat. Pria berusia 52 tahun itu bukan sekadar warga biasa. Ia adalah seorang ustaz, seorang pemuka agama yang kiprahnya di lingkungan masjid membuatnya menjadi figur sentral. Setiap tutur katanya didengar, setiap nasihatnya diikuti. Ia memancarkan aura kebijaksanaan yang menenangkan, membuat siapapun yang berinteraksi dengannya merasa aman dan terlindungi. Bagi masyarakat sekitar, Masturo adalah cerminan dari kesalehan dan integritas. Seorang panutan yang hidupnya didedikasikan untuk syiar agama dan kebaikan. Namun, di balik tatapan teduh dan jubah yang dikenakannya, bersemayam sebuah rahasia mengerikan yang terkunci rapat selama bertahun-tahun di bawah atap yang sama. Kisah ini berpusat pada dua gadis muda, Za dan Sa. Bagi Za, Masturo adalah satu-satunya figur ayah yang ia kenal. Diadopsi sejak ia masih bayi mungil berusia 1 tahun 4 bulan. Za tumbuh dalam keyakinan bahwa ia berada di rumah yang penuh cinta. Ia memanggil Masturo ayah, sosok yang membiayai sekolahnya, memberinya makan, dan memberinya atap di atas kepala. Di rumah itu pula sering hadir Sa, keponakan Masturo. Sebagai kerabat dekat, hubungan mereka seharusnya dilandasi oleh kepercayaan dan perlindungan keluarga. Rumah itu, bagi orang luar, tampak seperti potret keluarga yang harmonis. Namun, kehangatan itu hanyalah ilusi yang rapuh, yang akan segera hancur berkeping-keping mimpi buruk yang tersembunyi. Titik balik tragis dalam kehidupan Za terjadi saat ia memasuki usia 13 tahun. Sebuah gerbang menuju masa remaja yang seharusnya indah. Pada tahun 2017, topeng kebapakan Masturo mulai luntur, digantikan oleh wajah seorang predator. Di dalam sunyinya kamar dan lorong rumah yang seharusnya aman, Masturo mulai melancarkan aksi bejatnya. Kebingungan berkecamuk di benak Za. Tangan yang sama yang dulu menyuapinya kini membawa teror. Tak lama kemudian, Sa, yang saat itu berusia 14 tahun, juga ditarik ke dalam lingkaran setan yang sama. Masturo sangat lihai dalam memanipulasi korbannya. Ia menggunakan senjata yang paling mematikan. Ketergantungan, ancaman menjadi sarapan sehari-hari mereka. Jika kamu bicara, saya akan melukaimu. Atau jika kamu tidak menurut, saya akan berhenti membiayai sekolahmu, adalah kalimat-kalimat yang mengunci mulut mereka. Ia memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga korban yang rapuh, menjadikan dirinya penguasa absolut atas nasib mereka. Tidak hanya kekerasan fisik dan seksual, Masturo bahkan memaksa mereka untuk mengirimkan video-video tak senonoh, merendahkan martabat mereka lebih jauh lagi. Tahun-tahun dalam hening. Selama 8 tahun, dari 2017 hingga 2025, Za dan Sa hidup dalam penjara tak kasat mata. Mereka tumbuh dari remaja menjadi wanita dewasa dengan membawa beban rahasia yang teramat berat. Setiap hari adalah perjuangan antara berpura-pura normal di depan dunia dan menahan jeritan di dalam hati. Ketakutan telah menjadi bagian dari napas mereka. Mereka melihat pria yang sama memimpin doa di masjid, memberikan ceramah tentang moralitas. Sementara mereka tahu betul siapa sesungguhnya monster yang bersembunyi di baliknya. Luka itu membekas,
meracuni jiwa mereka secara perlahan, namun pasti, bara keberanian. Seiring waktu, luka yang dipendam itu berubah menjadi bara. Di usia 22 dan 21 tahun, Za dan Sa mencapai titik di mana mereka tidak lagi sanggup menanggung beban itu sendirian. Mungkin percakapan di antara mereka berdua, atau mungkin kesadaran bahwa keadilan harus ditegakkan, telah menyulut api keberanian yang selama ini padam. Mereka memutuskan bahwa keheningan harus dipecah. Betapapun menakutkannya, konsekuensi yang mungkin terjadi pada tanggal 7 Juli tahun 2025, dengan sisa-sisa kekuatan yang mereka miliki, keduanya berjalan berdampingan memasuki gerbang Polres Metro Bekasi. Mereka siap menceritakan segalanya. Runtuhnya tembok kebohongan. Laporan dari Za dan Sa menjadi pemicu investigasi serius oleh pihak kepolisian. Tim penyidik bekerja tanpa lelah, mengumpulkan kepingan puzzle dari cerita kelam tersebut. 6 orang saksi diperiksa untuk memperkuat kesaksian korban. Namun, bukti paling telak datang dari dunia digital. Sebuah ponsel dan flash disk milik korban dibuka, dan isinya mengonfirmasi semua tuduhan. Di dalamnya tersimpan rekaman suara, video, dan tangkapan layar percakapan yang menjadi bukti digital tak terbantahkan atas kejahatan Mas Turo. Pada Senin, the 29th of September 2025, kebenaran akhirnya diungkap kepada publik. Dalam sebuah konferensi pers, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa, memaparkan kronologi kasus dengan jelas dan tegas. Mas Turo Rohili, yang telah ditangkap pada 24 September, dihadirkan di hadapan media dengan mengenakan seragam tahanan. Sosoknya yang dulu tampak berwibawa, kini terlihat layu dan kalah. Kombes Mustafa menegaskan bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan bukti yang kuat. Jauh sebelum kasus ini menjadi viral di media sosial, gema di Babelan dan jalan menuju keadilan. Kabar penangkapan sang ustaz menyebar seperti api, mengguncang seluruh komunitas Babelan. Keterkejutan, ketidakpercayaan, dan kemarahan bercampur aduk di antara warga. Informasi lain pun mulai terkuak ke permukaan. Wulan Mustika, pendamping para korban, membenarkan bahwa reputasi Mas Turo di kalangan tertentu memang sudah lama dipertanyakan. Ia dikenal sebagai tukang kawin, pria yang gemar menikahi wanita-wanita muda. Topeng kesalehannya akhirnya hancur lebur. Mas Turo Rohili kini mendekam di tahanan, menghadapi ancaman hukuman 15 tahun penjara atas rangkaian pasal berat, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara proses hukum terus berjalan bagi Zadon Ese, ini adalah awal dari perjalanan yang panjang menuju pemulihan. Mereka telah memenangkan pertempuran pertama dengan menyuarakan kebenaran. Kisah mereka menjadi pengingat yang menyakitkan bahwa kejahatan bisa bersembunyi di tempat yang paling tak terduga, dan keberanian untuk berbicara adalah cahaya pertama yang mampu menembus kegelapan terpekat sekalipun.